Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Haji. Saya lahir di Jombang, Jawa Timur. Dan saya berangkat ke Bangka atau Pangkal Pinang ini dari tahun 2011. Dan di Darul Fatah ini dari tahun 2011 juga. Dan saya mengajar dari mulai tahun 2011 di bagian koordinator tahsin dan tahfidz untuk mengurusi pembelajaran kegiatan menghafal Al-Quran di Darul Fatah. Ketika menghafal Al-Quran untuk anak-anak dari mulai yang kecil ya, itu bermacam-macam. Dikatakan susah, tidak juga dikatakan mudah, tidak juga untuk memudahkannya. Karena ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika akan menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah Anda itu harus mendapatkan motivasi atau dukungan dari keluarga. Yang pertama, karena keluarga apabila mendukung dengan keinginan anak-anaknya atau anandanya, insya Allah anak itu akan cepat untuk menghafal. Kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan tersendiri akan membantu mudah atau gampangnya untuk menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah niat. Niat yang ikhlas karena Allah. Ini salah satu untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Karena dengan keniatan ikhlas itu, Allah akan bantu untuk mudah menghafal Al-Quran. Ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk sang penghafal Al-Quran. Yang pertama adalah ketika ananda itu memang dari nol, dari mulai belum bisa membaca Al-Quran, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama adalah tahsin atau disebut dengan pratahsin. Ananda itu akan diajari untuk mengenal makhrijul huruf yang pertama, karena ketika membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhrajnya. Dari mulai A, I, U sampai nanti di level kedua yaitu tahsin. Membenarkan bacaan Al-Quran. Tadi pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua itu membaca Al-Quran dengan benar. Yang ketiga yaitu talaki. Talaki artinya Anda ini membacakan Al-Quran itu di depan ustadznya sebelum ketika dia akan menghafal Al-Quran. Dengan beberapa metode ini maka Anda itu bisa benar baca Al-Qurannya. Itu yang kita terapkan. Kemudian kita lanjutkan dengan menghafal ayat per ayat ya. Ada yang menghafalnya itu 3 ayat, ada yang langsung satu halaman dibagi 3, artinya 5 baris dalam sekali menghafal. Ada juga tergantung dari ananda itu. Karena dari mulai kelas 3 itu ananda sudah mulai untuk bisa menghafal mandiri. Di kelas 1 dan 2 itu masih tahsin. Kendala ketika menghafal anak-anak adalah suasana lingkungannya kurang kondusif, berisik, rame, kemudian kurang sehat. Itu salah satu jadi faktor utama ketika menghafal Al-Quran di lingkungan seperti ini. Anak-anak kita ada target untuk di kelas rendah dari kelas 1 dan 2 kita fokuskan hanya untuk tahsin. Jadi ada tahsin, kita memakai tahsin metode Utsmani. Ada tingkatannya 1, 2, dan 3. Untuk di kelas 1 dan 2 itu kita fokuskan untuk menyelesaikan tahsin 1, 2, dan 3. Kemudian di kelas 3 baru mulai menghafal Al-Quran secara mandiri. Untuk di kelas 1, 2, dan 3 itu menghafal dari surat-surat yang pendek ayatnya.
Di kelas 3 mulai baru menghafal juz 29, kelas 4 dilanjutkan dengan 1 sampai kelas 6 nanti targetan minimal 5 juz untuk tingkat sekolah dasar di Darul Fatah ketika lulus dari sini. Untuk anak-anakku semua, khususnya di Pangkal Pinang dan umumnya pada seluruh ananda yang cinta ke Al-Quran, tetap pertahankan untuk menghafal Al-Quran, karena Rasulullah SAW memberikan kabar gembira tentang siapa saja yang suka menghafal Al-Quran, yang mana disebutkan dalam hadis dari sahabat Muaz Al-Juharni. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya? Artinya apa? Sang penghafal Al-Quran akan diberikan oleh Allah mahkota kehormatan, atau dalam bahasa Arab disebut tajul waqar. Tajur artinya mahkota, waqar artinya kehormatan. Maka dari situ tetaplah untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Istiqomah dan disiplin, sabar, itulah kunci dari kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit maksiat yang kita lakukan, maka itu akan pengaruh pada hafalan yang kita hafal. Salah satunya susah menghafal, hafalan akan semakin jauh, hilang akhirnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Syafi'i, salah satu imam yang madhabnya diikutin oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau pernah mengisahkan tentang hafalannya yang hilang karena dengan sekilas melihat betis seorang wanita yang tanpa sengaja, maka hafalan satu kitab Imam Syafi'i hilang. Oleh sebab itu kita jauhi maksiat kepada Allah SWT. Alhamdulillah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi penghafal Al-Quran, ahlul Quran, dan menjadi orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.